Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Lesson 5. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Word atau perangkat pengolah kata, yang mana di sini diberikan dengan nama Word 5A atau untuk poin pertamanya tentang Word. Pengelolaan informasi digital. Artinya di sini fokus pembahasan kita untuk pengelolaan informasi digital ini ada 3 aplikasi yang akan digunakan, ada Word, Excel, dan PowerPoint. Untuk materi yang paling mendasar, di sini kita akan membahas tentang page layout. Yang mana page layout ini nanti akan berguna ketika kita belajar tentang Word, Excel, dan juga PowerPoint. Artinya skill dasar ini bisa menjadi basic kita untuk di 3 aplikasi. Nah, untuk itu kita langsung pada materi singkat di sini yang sudah saya sajikan. Kalau kita lihat di bawah ada gambar ya, gambar untuk page layout. Page layout adalah suatu tab yang digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen sesuai dengan format kebutuhan. Artinya di sini sesuai dengan format kebutuhan berarti tidak selamanya menetap, tergantung kebutuhan dari jenis dokumen yang kita butuhkan. Misalnya kalau digunakan untuk makalah, formatnya seperti apa bisa saja nanti ditentukan oleh guru pembimbing. Atau formatnya untuk laporan PKLI itu juga bisa saja ditentukan oleh ketua jurusan. Atau ketika setelah kuliah nanti Anda ingin menyusun skripsi sebagai tugas akhir, itu juga ada ketentuan tersendiri. Atau artikel-artikel ilmiah yang lainnya. Yang mana di sini yang dapat diatur berupa ukuran kertas, batas tepi kertas atau sering disebut dengan margin, penjilitan, dan lain-lain masih banyak lagi. Sedangkan pada kesempatan ini kita akan berfokus pada 4 menu, yaitu menu margin, orientation, size, dan kolom. Yang di bawah page layout ini ada 4 ya, margin, orientation, size, kolom. Nah, di sini nanti silakan disimak baik-baik. Saya akan demonstrasikan bagaimana untuk melakukan pengaturan margin, orientation, size, dan kolom sesuai dengan job sheet yang sudah saya susun di sini. Sekarang kita pindah pada job sheet. Nah, ini job sheet yang kita gunakan. Adapun untuk keahlian dasar yang harus kita miliki di sini, yang pertama mampu menunjukkan bagian-bagian jendela Microsoft Word 2010. Ini sudah di pertemuan kita sebelumnya. Lalu yang kedua, dapat mengatur margin, ukuran kertas, orientasi, dan kolom penulisan kertas. Nah, di sini ada 4 poin pada pertemuan Lesson 5A. Kemudian siswa dapat mendemonstrasikan hasil kerja prakteknya dengan kalimat yang jelas dan sopan. Ini nanti ada tugas di indikator ketiga, tugas pengembangan diri. Nanti akan saya tentukan ukuran yang harus dikerjakan. Nah, kita langsung saja untuk praktek yang pertama. Di praktek pertama ini, aktifkan Microsoft Word 2010. Kemudian klik tab Page Layout. Nah, kemudian ini saya rasa sudah ya. Ini sudah kita aktifkan dan kita sudah berada di tab Page Layout. Kemudian yang kedua, aturlah ukuran kertas menjadi A4. Nah, cara mengatur ukuran kertas menjadi A4. Pertama tadi kita aktifkan Word. Di sini saya coba yang baru. Saya klik Start. Kemudian saya pilih Microsoft Office ya. Ini Microsoft Office. Setelah itu kita pilih Microsoft Word, huruf W simbolnya, ini di bawah.
Microsoft Word 2010. Nah, ini jendela baru ya. Kemudian kita masuk pada tab Back Layout ini. Kita klik di sini. Lalu kita pilih pada size. Ini untuk ukuran kertas. Size digunakan untuk menentukan ukuran kertas. Kita klik pada bagian panah ini. Lalu diperintahkan untuk memilih ukuran A4. Di sini ada A4 ya. Nah, untuk ukuran-ukuran formal yang sering digunakan nanti A4, legal, letter. Ini ya. Kita ambil yang A4. Nah, maka ukuran kertas ini sudah menjadi A4. Kita masuk lagi pada job sheet. Lalu di sini ada perintah margin atas 4 cm. Nah, oke, sudah jelas. Sekarang di perintah ketiga, margin top, margin bottom, margin left, margin right, dan gutter. Ini kalau saya bahasa Indonesia kan, margin top artinya batas tepi kertas dari bagian atas. Berarti ini jarak ini dengan tulisan nanti 4 cm. Lalu batas bottom ini dari bagian bawah ke tepi kertas. Ini disebut margin bottom. Ini margin top, bawah margin bottom. Lalu left 4 cm berarti dari sebelah kiri ini ya. Dari tulisan ke batas tepi kiri. Lalu margin right, batas tepi kanan ini. Kemudian gutter. Gutter itu penjilitan. Di mana letak penjilitan yang akan kita buat. Kalau kita perhatikan saat membuat makalah, itu ada yang dilakban dari sebelah kiri, ada yang dilakban dari sebelah atas, nah atau yang diklip ya. Nah, itu disebut dengan istilah penjilitan. Itu bisa kita tentukan sendiri nanti letak penjilitannya apakah di atas ataukah di kiri. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengatur margin top 4 cm. Maka caranya kita masuk pada Back Layout, lalu kita pilih margin. Ini kita klik tanda panah. Nah, di sini ada beberapa template margin yang bisa kita gunakan. Apabila di antara ini ada yang cocok sesuai dengan kebutuhan kita, maka boleh kita pilih, tinggal klik. Sedangkan apabila tidak sesuai, misalnya seperti di soal kita, dia diminta sesuai dengan ketentuannya sendiri, maka kita masuk pada perintah custom margin. Custom margin ini digunakan untuk mengatur batas tepi kertas sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Kita klik custom margin. Lalu di sini ada tulisan margins. Top, left, bottom, right, gutter. Kemudian ada gutter position. Kita mulai dari margin top. Margin topnya ada 4 cm. Ini kita hapus. Kita tinggalkan angka 4. Lalu margin untuk bottom bawah itu 3 cm. Ini kita hapus angkanya. Kita ketikkan angka 3. Sedangkan margin left untuk kiri 4 cm kita backspace. Kemudian untuk kanan itu 3 cm. Ini kita hapus semua angkanya. 3 cm. Sedangkan gutternya 0 ya, sudah pas. Kemudian di sini gutter position ini ada dua pilihannya sesuai yang saya sebutkan tadi. Ada left, itu yang sebelah kiri dibuat nanti tempat untuk diklip atau dihektar, lalu dikasih lakban atau dikasih penjepit kertas, atau di sebelah atas. Sebelah atas juga bisa, berarti ada dua posisi, kiri dan atas. Itu untuk posisi dari penjilitan. Sekarang saya pilih kiri. Lalu saya pilih OK. Nah, inilah hasilnya. Kalau kita perhatikan ini kan sudah bergeser dari yang sebelumnya itu agak dekat ke atas. Ini juga. Ini ya. Dan lokasi penulisannya sudah semakin sempit. Nah, itulah untuk penyelesaian praktek 1 di nomor 3.
Sekarang kita lanjut pada nomor 4. Aturlah orientasi kertas menjadi landscape. Orientasi kertasnya itu maksudnya ada kan format penulisan itu seperti absen misalnya, itu bentuknya memanjang ya kan. Seperti ini. Nah, itu disebut dengan landscape. Sedangkan yang ada di jendela kerja kita sekarang ini yang modelnya berdiri dari atas ke bawah penulisannya atau pembacaannya, ini disebut dengan orientasi portrait. Orientasi portrait ya. Sekarang ini saya ganti menjadi orientasi landscape. Caranya, kita masih tetap di menu Back Layout, lalu kita pilih Orientation, ini. Lalu kita klikkan pada tulisan Landscape, ini ya, Landscape. Saya klik Landscape. Nah, inilah yang disebut dengan format Landscape. Nah, saya rasa sudah paham ya untuk praktik 1. Apabila nanti ada yang kurang paham, boleh diisi di kolom komentar atau bisa di chat langsung via WA saya. Lalu di sini sebelum kita lanjut, saya ingatkan jangan lupa di subscribe, kemudian like, dan juga klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video pembelajaran berikutnya. Oke, kita lanjut pada praktek 2. Praktek 2 juga masih seputar back layout, namun di sini lebih lanjut lagi ataupun keahliannya lebih ditingkatkan lagi. Untuk yang pertama, aktifkan Microsoft Word 2010. Ini saya rasa sudah bisa ya. Sekarang kita aktifkan lagi. Nah, ini untuk mengaktifkannya saya menggunakan shortcut di desktop. Sini kita cari huruf W, ada di sini ya. Lalu kita double klik. Nah, ini sudah terbuka jendela Word yang baru. Lalu kita ikuti lagi perintahnya. Buatlah lembar kerja sebanyak 3 halaman. Nah, ini untuk menambah lembar kerja ini bisa dengan di enter terus. Misalnya di sini saya enter terus. Sekarang sudah 2 ya. Kemudian atau melalui insert, ini ada pack. Lalu kita pilih blank pack ya. Sekarang sudah jadi 3. Berarti kalau cara lebih cepatnya insert kemudian pack lalu pilih blank pack ini ya. Insert, pack, lalu blank pack atau halaman kosong. Oke, berarti di tahap nomor 1 kita sudah selesai membuat lembar kerja menjadi 3 halaman. Aturlah ukuran kertas menjadi width 21,5 cm dan height-nya 33 cm. Ini ukuran kertasnya juga sudah sesuai dengan ketentuannya sendiri. Pak, untuk apa sebenarnya ukuran kertas itu harus sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, misalnya hasil output dari lembar kerja kita itu untuk dicetak dengan printer sablon. Misalnya Anda ingin membuat spanduk dari Word, itu bisa-bisa saja. Yang ukuran kertasnya mungkin 80 cm kali 2 meter. Atau untuk mencetak undangan, yang kertasnya lebih kecil lagi. Nah, itulah kenapa perlu mampu mengatur ukuran kertas sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita atur. Kita masuk pada perintah tab back layout. Kemudian kita pilih size. Nah, ini semua ukuran kertas yang sering digunakan. Sedangkan untuk saat ini kita membutuhkan ukuran kertas sesuai dengan permintaan kita sendiri. Ataupun sesuai permintaan soal. Maka untuk itu kita pilih pada more paper size ini. Ukuran kertas lainnya. Kita klik di sini. Setelah itu di bagian paper size ini kita ganti menjadi pilihan custom size ini di bawah. Custom itu artinya berarti sesuai dengan ukuran custom kita atau kebutuhan kita. Kita klik custom size, lalu di sini kita isi 21,5 ya. Di bagian perintah width, berarti ini 21,59, kita hapus saja angka 9-nya. Kemudian di bagian bawah ini 33 cm.
33, kemudian spasi cm. Nah, di sini perlu saya ingatkan, apabila Anda menghapus dengan satuannya, jangan lupa untuk mencantumkan satuannya kembali, yaitu cm, cm. Apabila nanti tidak dibuat sentimeternya, maka secara default laptop itu ataupun komputer itu akan membacanya sebagai satuan inci. Sedangkan 1 inci itu sama dengan 2,5 cm. Jadi hati-hati ya. Ingat, jangan lupa mengisikan satuan. Nah, ini sudah ya. Maka di atas secara otomatis berubah menjadi custom size. Berarti sekarang kita tinggal klik di bagian OK. Nah, ini sudah selesai. Kemudian, di poin ketiga, ini juga membutuhkan margin sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Sekarang, kita akan lakukan lagi seperti di praktek 1. Kita pilih Pack Layout, lalu kita pilih Margin, kemudian kita pilih Custom Margin. Nah, di sini kita perhatikan margin top 2,5, 2,5 ya. Kita hapus angka 4-nya saja. Kemudian margin bottom 2, ini bottom 2. Lalu di bagian margin left 2 cm. Ini juga kita hapus. Terus di bagian kanan 2,5 cm. Nah, ini. Lalu berikutnya gutternya sama dengan 1. Ini di bagian gutter 1 cm. 1 cm. Sedangkan untuk posisi gutternya sendiri dia tidak menentukan. Nah, di sini boleh kita pilih di bagian atas atau di bagian kiri. Ini saya buat ambil tetap di kiri ya. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis di sini margin ketiga halaman kerja kita sudah teratur dengan format yang kita tentukan. Untuk yang berikutnya nomor 4. Aturlah orientasi kertas menjadi halaman pertama itu landscape, halaman kedua portrait, dan halaman ketiga portrait. Ini ya. Halaman 1 landscape, halaman 2 portrait. Halaman 3 landscape. Nah, ini terbalik ya. Halaman satunya yang landscape. Oke, sekarang kita kerjakan landscape, portrait, landscape. Oke, ini kita perkecil ya, biar terlihat jelas ketika halaman. Nah, yang pertama ini kita atur dulu. Kita pilih orientation. Lalu, ini saya blok ya, misalnya saya blok untuk halaman 1 saja. Kemudian saya pilih orientation. Ini kalau saya ubah landscape, semua ikut berubah jadi landscape. Kemudian ini yang kita butuhkan menjadi portrait. Kita pilih lagi orientation. Kita pilih portrait. Nah, ini masalahnya. Semua ikut berubah. Sedangkan yang kita butuhkan itu landscape, portrait, landscape. Tidak seperti gambar ini ya. Tidak seperti gambar ya. Nah, di sini saya kerjakan. Kita masuk pada box dialog launcher-nya ini ya. Ini kita ubah dulu. Kita kembalikan menjadi landscape. Lalu yang akan kita ubah yang di tengah. Masuk pada dialog box launcher. Atau klik tanda panah ini. Namanya dialog box launcher. Lalu kita pilih jadi portrait. Kemudian di sini apply to. Apabila dipilih whole document, maka semua dokumen. Apabila dipilih selected text, maka teks yang kita tandai tadi. Sekarang saya pilih selected text. Lalu saya pilih OK. Nah, ini ya. Sudah ada yang bentuk portrait, ada yang bentuk landscape. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kebutuhan kita tadi.
Yang terakhir juga kita hapus karena ini secara otomatis ini bertambah ini. Kita backspace biar naik. Nah, ini dia ya. Nah, inilah sesuai dengan permintaan praktek 2. Nah, inilah untuk tugas kita di lesson 5. Silakan dibuat langkah kerjanya menurut penjelasan yang saudara pahami dari video pembelajaran ini. Itu saja materi kita di lesson 5A. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.